mengetahui bahwa aku Cina dan aku harus takut. Ternyata aku tidak diterima di tempat yang aku pikir adalah tempat amanku. Are you proud to be Chinese? I am, but I'm also proud being Indonesian. Oh no, we are not just leftover, we are overqualified. Penulis dan eksportir buah Margaretha Astaman. Don't worry, kita tuh perempuan punya opsi. Kapan kita mau punya anak? Ya, Tapi yang paling susah is to have kids with the right person. Welcome to Uncensored, Margaretha Astaman. thank you. Margaretha ada penulis buku The Overqualified Leftover Club. Begitu aku baca ini aku ngerasa, oh my god, there's a club that I didn't know that I should be in it gitu loh. Harusnya ya, premium Harus. membership loh harusnya. Tapi sebelum kita ngobrolin soal buku ini, aku pengen tanya-tanya kamu gimana caranya akhirnya bisa perjalanan kamu sampai ke sini. Kamu kan sebenarnya backgroundnya tech kan, kerja di tech companies, and then kamu punya usaha sendiri. Bener. Jadi sebenarnya main job kamu adalah sebenarnya entrepreneur. Bisa dibilang gitu? Entrepreneur di bidang pokoknya kamu jual beli buah. Ya, tukang buah gitu ya judulnya ya. Tapi penulis juga. Penulis juga. Penulis juga. Aduh, Karena seneng kamu banget. dari kecil katanya memang sering dibacain buku sama Iya papa banget. kamu. Dibiasain Ah-ah. gimana sih waktu itu, boleh ceritain nggak masa kecil kamu tuh seperti apa? Kamu Sagittarius, I know seperti aku. Hah, yeay. Jadi gimana dulu Tim masa Sagi. kecil kamu tuh seperti apa? Kamu bungsu, 3 bersaudara, cewek semua. Tapi kamu grew up seperti apa? Waktu masih kecil dulu, umur mungkin kayak 3 tahunan gitu kali ya, belum bisa baca. Dulu suka banget dibacain buku sama papa sebenarnya. Tiga-tiganya, anak-anaknya. Tiga-tiganya, cuman kalau aku paling kecil, beda umurnya lumayan jauh lah sama kakakku gitu. Jadi waktu itu suka dibacain buku cerita kayak gitu. Kadang-kadang aku kurang suka endingnya. Padahal Misalnya cerita anak-anak nih. ya cerita anak-anak Little Mermaid gitu. Kenapa sih dia harus oke, mulai gitu. Nah, pada saat itu terus kemudian aku karena belum bisa nulis kan, jadi caraku untuk menceritakan kembali cerita itu adalah dengan ngomong sendiri. Aneh ya kayak gitu. Terus aku bikin aja plotnya sendiri. Lalu kemudian ketika kemudian dikenalkan sama sebuah teknologi yang namanya menulis, oh ini cara yang lebih tidak aneh nih gitu dibandingkan aku harus cerita sendiri kayak gitu. Nah, disitulah kemudian aku merasa aku pingin jadi penulis karena tujuannya adalah aku pingin jadi tukang cerita sebenarnya. Umur berapa tahu pengen jadi penulis? Berarti pertama kali belajar nulis 5 tahun gitu kali ya. Wow. Lalu kemudian aku ingin jadi seorang penulis gitu. Wow. Tetapi kalau kata orang, penulis itu kayaknya masa depannya suram deh. Jadi apa sih? Jadi gimana sih gitu. Lalu Nggak bisa kaya. aduh iya ya. jangan-jangan gitu. Ya udah yang bisa jadi kaya apa sih? Oh jadi pengusaha katanya. Oke, kalau gitu aku mau jadi pengusaha gitu. Tapi kemudian pengusaha juga ada lagi nih masalahnya gitu. Karena kalau misalnya jadi pengusaha harus punya modal yang besar. Orang tua harus adalah seorang pengusaha juga misalnya. Padahal orang tua kamu apa? Papaku seorang insinyur, mamaku ibu rumah tangga. Jadi kita kurang sesuai nih sama stereotip yang ada gitu. Lalu kemudian ya udah deh kalau gitu yang gampang apa? Oke jadi insinyur. Oke jadi insinyur terlihat mudah, terlihat menyenangkan gitu dan kelihatannya bisa ketaker gitu. Sampai kemudian aku SMA waktu itu ikut pelatihan jurnalistik. Sebenarnya Di Jakarta? random aja di Jakarta di sekolah, beberapa orang diambil dari sekolah diajak untuk ikut pelatihan itu. Kebetulan waktu itu sekolahku itu sebelahnya kantor pos besar. Nah aku tuh lagi ngeprint biasa ya pertanyaan wawancara segala macem. Lalu kemudian aku nengok melihat teman-temanku yang tidak ikut pelatihan itu. Terus aku berpikir kayak aku nggak mau nih pekerjaan yang kayak gitu. Aku mau pekerjaan yang seperti ini gitu, pekerjaan yang aku lakukan sekarang gitu. Gimana caranya gitu. Dan waktu itu aku pikir sebagai anak SMA yang lebay, kalau aku bisa menjadi orang yang pekerjaannya kayak gini, aku akan jadi orang yang paling bahagia di seluruh dunia. Ya biasa Kayak ya. gini itu maksudnya apa? Menceritakan, jadi tukang cerita, ketemu banyak orang, lalu kemudian dapat banyak cerita, lalu kemudian menceritakannya lagi. Nah dari situ terus bilang sama papa mama, oke aku kayak mau jadi seorang penulis lagi gitu seperti itu. Oke boleh mau ambil jurusan jurnalistik, mau ambil jurusan komunikasi. Tapi kalau bisa di luar negeri, tapi dengan budget universitas negeri di Indonesia.
Wow, makanya kamu ke Nanyang, Aku ke Nanya NTU waktu itu, ya? mungkin waktu itu aku pikirnya lagi adalah, "Oh ini sebenarnya ternyata cara orang tua aku bilang nggak boleh kali ya," gitu. Tapi waktu itu kan nggak sadar, dikiranya ditantang, gitu. Oke hayu gitu. Kemudian aku pergi ke Nanyang Technological University, ambil jurusan jurnalistik dan pas lulus, kebetulan waktu itu lagi ada industri digital dan Ya. sebagainya, aku masuk ke situ. Oke, makanya kamu sempat di beberapa, tech company ini kan, Iya, Multiply, ada Multiply, iya.com. Microsoft, Mhm. iya.com dan sebagainya. Tapi kecintaan terhadap menulis masih ada? Ada, selalu ada, Selalu ada, dan heeh. apa tuh buku pertama kamu yang kamu tulis? Buku pertama itu justru malah kumpulan blog, namanya Have a Sip of Margarita. Iya, itu gimana sih ceritanya blog itu dimulai? Nah, jadi tuh dulu waktu itu aku di Singapura. Teman-teman di Singapura itu agak beda sama teman-teman Indonesia, karena lebih individualis orang-orangnya seperti itu. Teman-temanku kebanyakan masih ada di Jakarta, masih banyak anak-anak Indonesia, pingin ngobrol, pingin cerita gitu, tapi ini gimana dong caranya cerita supaya nggak dikira orang gila dong kalau ngomong sendiri kan, balik lagi nih permasalahan trauma masa kecil. Nah, eee, terus ya udah bikin blog aja deh gitu. Nah waktu itu aku bikin blog kayak gitu, dari, nggak ada yang baca, ada yang satu yang baca kemudian merekomendasikan kepada 2 orang ke 4 orang dan sebagainya. Yang tadinya awal cuma teman-teman SMA kebetulan somehow waktu itu sempet dibaca sama, Kakak Dian Sastro, Mmm. yang waktu itu kebetulan juga blogger dan salah satu tulisannya direkomendasikan di situ di blognya Kakak Dian Sastro. Nah dari situ tiba-tiba yang baca, ternyata adalah bukan cuma pembaca aku doang tapi pembacanya, Mbak Dian Sastro, banyak 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 banyak, rame rame rame, akhirnya yuk kita kita bikin buku deh kayak gitu dari tulisan-tulisan itu. Tahun berapa tuh? Itu berarti tahun 2009 kali ya. 2009, oke. Dan itu cerita-ceritanya fokusnya apa? Nah. Itu cerita-cerita bener-bener cerita-cerita kehidupan sehari-hari banget sih. Jadi, benar-benar sesuatu yang deket sama aku, cerita tentang kehidupan urban karena aku selalu tinggalnya di kota besar di Jakarta sama di Singapura. Banyak banget cerita tentang cewek-cewek, karena dari dulu ya kehidupan cewek-cewek ya gitu. Lalu kemudian karena aku adalah seorang, Tionghoa dan juga beragama Katolik, jadi banyak banget ceritanya tentang comparison tentang jadi Cina di Indonesia dan Cina di Singapura dan bagaimana sih menghadapi semuanya itu dan sebagai all those stuff gitu. Jadi banyak banget ceritanya sebenarnya adalah ya sekitar aku sih. Oke, itu masih relevan juga sih topiknya. Emang gimana sih jadi Cina di Indonesia sama Cina di Singapura? Gitu. Jadi, waktu dari kecil kan, waktu itu tahun 98 dan sebagainya sebelumnya I grew up in that, area, eee, aku kan nggak pernah dikasih tahu kalau aku tuh sebenarnya adalah seorang keturunan Tionghoa. Karena, orang tua udah nggak lagi practicing, cultures-nya seperti itu, udah nggak bisa ngomong bahasa Mandarin, nggak dan sebagainya lah gitu. Aku baru tahu aku Tionghoa itu adalah pada saat tahun 98. Karena waktu itu kita tinggal di daerah Kelapa Gading waktu itu, eee, terus terjadi kerusuhan, di luar banyak orang dan sebagainya dan orang tua tuh takut banget gitu. Dan aku inget waktu itu karena aku tidak merasa diriku Tionghoa, aku bilang gini, "Mih, ngapain takut? Itu tuh yang diperkosa, yang dirampok itu orang Cina. Kita mah nggak apa-apa, kita aman." Dan disitulah ibuku bilang, "Kita Cina tahu." Dan ternyata kita harus takut. Dan aku besar selama periode itu, mengetahui bahwa aku Cina dan aku harus takut. Dan hari itu identitasku berubah karena, oh ternyata, aku harus takut ya, ternyata aku tidak diterima di tempat yang aku pikir adalah tempat amanku, seperti itu. Pindah ke Singapura, mendadak jadi mayoritas dong gitu, karena 70% penduduknya adalah, suku Tionghoa. Aku inget pas hari pertama aku masuk ke kampus, itu ada medical check up, dan di situ aku harus nulis race-ku apa, gitu. Nah, kalau di Indonesia, kalau ditanya sukunya apa, orang Tionghoa akan jawab sukunya Indonesia, gitu. Karena ya kita nggak akan jawab kita keturunan Tionghoa dan sebagainya gitu. Jadi aku tulis Indonesia. Lalu aku diomelin lah sama si petugasnya gitu. "Are you, Indonesians or Indonesian Chinese?" Dia bilang. "I'm, Indonesian Chinese," berarti ya seperti itu gitu. "Then you write here Chinese lah," gitu katanya kan dengan suaranya yang sangat, Singaporean itu. Terus, "But I'm Indonesian," gitu. Lalu dia bilang, "Indonesian is your country name, your race is Chinese." Dan pada saat itu, waduh ganti lagi nih identitas gue.
Dan pada saat itu ngerasa bahwa ternyata ada di tempat-tempat di mana nggak masalah jadi orang Indonesia dan jadi orang keturunan Tionghoa at the same time. Jadi Cindo itu tuh ternyata nggak apa-apa ya gitu. Dan pengalaman-pengalaman kayak gitu ya aku bawa sensitivitas yang sebagai seorang mayoritas mungkin kita nggak punya ketika aku di Singapura, yang stereotip ya emang udah kayak gitu kali dari sononya gitu, yang ketika kemudian aku sadarin lagi pada saat kita jadi minoritas ya itu jadi sesuatu yang sensitif juga gitu. Ya, itu aku berasa sih. Aku berasa nggak pernah tahu rasanya jadi triple mayoritas di Indonesia. Perempuan, Jawa, Yes. Muslim. Oh, ternyata itu mayoritas ya. Iya Lumayan. Iya kan, itu ternyata mayoritas dan orang tuh nggak tahu kalau itu it's a privilege gitu sebenarnya. Ya. Bisa seperti itu, apalagi grew up di Jakarta. Jakarta Selatan. Jakarta Selatannya bagian mana? Oh, ternyata itu privilege, tapi itu nggak pernah kita ngeh sampai orang itu menyematkan itu ke kita. Benar Kayak kamu banget. rasain. Benar banget. Jadi privilege menurutku itu sesuatu yang kadang orang tuh menyematkan ke kita, bukan kita sendiri yang merasakan I'm Menyadari. super privileged. Yes, betul You know? betul banget. Iya kan? Sayangnya gitu. Sayangnya seperti itu gitu. Dan people we can get like scrutinized. Iya. Karena itu. Iya Iya banget. kan? Iya banget. Nah, kalau balik lagi ke soal buku kamu nulis beberapa buku yang judulnya lucu-lucu banget nih. Margaritas Chat, After Orchard, itu juga kumpulan blog. After Orchard itu kumpulan esai, tapi aku compare tentang kehidupannya, kenapa Singapura bisa menjadi seperti itu dan apa yang mungkin akan hilang kalau Indonesia mau jadi kayak Singapura. Kemudian juga ada Excusez-moi, itu tentang apa? Excusez-moi itu yang tentang suku, agama, ras, dan antar golongan. Satu buku isinya ngomongin itu. Novel atau non-fiction? Non-fiction juga. Kebanyakan buku-buku emang non-fiction sampai Overqualified Love Over Club. Dimana kalau yang si Excusez-moi itu banyak cerita-cerita dari essays atau blogs yang balik lagi ya gitu. Ada kadang-kadang nanya hal-hal yang terkait dengan orang Tionghoa tuh bener gini gak sih? Orang Cina tuh bener kayak gini gak sih? Yang waktu itu aku gak bisa jawab gitu karena aku nggak tahu gitu, karena bener nggak practicing dari kecil gitu. Kenapa sih nanyanya ke aku? Ya habis jarang sih ada orang Tionghoa yang nulis tentang dirinya sendiri, perempuan lagi gitu. Nah aku pikir berarti ada nih kesempatannya untuk nulis pengalaman-pengalaman itu kayak gitu. Nah dibuat judulnya bahasa Perancis karena waktu itu si editornya bilang ini kalau bisa tulisannya jangan sampai menyinggung ya gitu. Waduh gitu, deg-degan juga, sensitif, ini kan isu sensitif. Nah waktu itu kebetulan sambil mikirin nih dikasih judul apa ya, pas aku pergi ke Paris. Nah pada saat di Paris itu kebanyakan mereka sukanya itu ngomong pakai bahasa Prancis, mereka nggak terlalu senang ngomong pakai bahasa Inggris. Dan aku bahasa Prancisnya minimum banget gitu. Tapi tiap kali aku bilang excusez-moi gitu ya, mohon maaf dulu nih gitu, mereka pasti akan jadi lebih helpful gitu. Nah aku ketemu berarti ya udah aku pakai frase ini, jangan ada yang tersinggung karena aku udah bilang permisi. That's very smart, very smart. Terus tanggapannya gimana tuh setelah buku itu keluar yang dianggapmu isunya lebih sensitif? Penerimaannya seperti apa pada saat itu? Ternyata menyenangkan ya. Ternyata aku menemukan satu hal bahwa pengalaman yang aku punya, aku tinggal di Jakarta, mengalami 98, lalu kemudian aku tinggal di Singapura, nggak semua orang punya pengalaman itu. Masih banyak banget teman-temanku orang Tionghoa yang sangat tidak nyaman dibilang keturunan Tionghoa. Yang sangat tidak nyaman dibilang kalau ya Cina, kita dipanggil Cina. Tanpa sebenarnya menyadari kenapa sih kita tersinggung ketika kita dibilang Cina. Kenapa sih kita tersinggung ketika kita dibilang keturunan Tionghoa. Dan sangat sedih sebenarnya ketika kita nggak bisa celebrating who we are. Itu ya aku rasakan banget. Yang kenapa kemudian aku nulis, aku pingin semua ya udah ayo nggak apa-apa lagi, santai aja lagi, kita bisa ngomongin ini, this is who we are dan kita punya tempatnya di negara ini gitu ya. Kalau misalnya dianggapnya nggak punya, ya kita tetap pingin punya tempat. Maksa ya. Itu sih pengalamanku dan yang baca dari teman-temanku, tapi juga banyak juga dari generasi-generasi yang di atas aku juga gitu, yang punya ekspresi yang mungkin beda sama aku. Gimana tuh dari orang tua kamu gitu setelah baca ini, atau mungkin saudara-saudara yang lebih tua gitu yang beda generasi lah sama kita, ngelihat kamu lebih candid soal isu sensitif ini? Ada papaku sempat nanya gini, apakah Indonesia ini sudah siap untuk tulisan semacam ini? Indonesia tuh gak akan pernah siap dengan isu sensitif, tapi harus disiapkan. Tapi tetap disiapkan. Yes.
ya aku tulis aja gitu, dan buat aku apakah akan diterima atau orang atau enggak, kalau aku udah keburu takut di situ ya aku akan menyensor diriku sendiri kok dong gitu, dan sangat sedih sekali kalau aku nggak bisa merayakan identitas yang aku udah punya dari dulu gitu. Setuju banget. Ada kau apa ya, mungkin yang lebih keras gitu ininya tanggapannya ketika dari ini? Atau lebih positif? Ada karena aku membiasakan sendiri nulis pakai kata Cina. Gitu, kenapa? Karena Kenapa? Ya. menurutku nggak banyak orang yang tahu kenapa kata Cina itu kemudian menjadi ofensif. Nggak ada yang tahu tentang Perpres nomor sekian yang diterbitkan untuk menyatakan bahwa oh kita nyebut itu golongan Cina supaya ya menyatakan bahwa mereka berbeda dengan kita dan sebagainya. Nggak banyak yang tahu itu. Yang cuman kita tahu adalah ketika kita dipanggil Cina, oh kita mesti feeling insecure nih, kita mesti hati-hati nih dan sebagainya. Justru aku malah pakai kata Cina itu terus-terusan supaya dia kehilangan arti negatifnya. Ketika orang bilang dasar Cina, terus gue bilang emang, nah terus gimana gitu, kalau gue tidak merasa tersinggung dengan kata-kata dipanggil dasar Cina gimana gitu, dan itu ya aku coba biasakan gitu. Nah itu kata yang juga untuk banyak generasi yang tahu tentang sejarahnya juga berasanya nggak nyaman. Ini tahu sejarah nggak sih di orang ini, justru karena aku tahu sejarahnya aku mau menghilangkan konotasi negatifnya. Iya, karena kamu mencoba menghapuskan transgenerational trauma itu kayaknya sebenarnya. Memotong mata rantainya di situ dengan mengubah persepsi satu kata doang loh. Iya, Iya kan, satu kata doang. Are you proud to be Chinese? I am. Mengapa tidak, aku bilang ya kalau kata-kata stereotipnya mataku sipit, but I'm good in negotiations and tradings. Ya, this is who I am gitu, but I'm also proud being Indonesians gitu. Dan ini yang juga aku struggling, karena dari dulu kita tuh nggak pernah ditanyain identitasnya. Oh Indonesia, Muslim Indonesian gitu. Kan sekarang ini aku orang Islam Indonesia gitu ya. Iya. Nggak pernah, padahal dulu sekolah Islam segala macem gitu kan. Tapi ketika sudah itu dipolitisasi, kemudian baru ngerasa oke nih kayaknya mesti melabelkan diri sebagai seorang Muslim juga gitu. Bener. Iya kan? Kalau kamu lebih apa? Kamu Indonesia first or Chinese first? Kalau aku selalu ngerasa ya aku Indonesian first gitu. Dari kecil aku identitas pertamaku adalah sebagai orang Indonesia. Baru tahun 98 aku tahu ke Cina. Gitu. Dan kalau misalnya dibilang ya sekarang hari ini ditanya kamu orang mana, aku jawab orang Indonesia. Gitu. Dan kadang-kadang orang akan bilang ah masa, gitu. Iya. Lahirnya di mana? Jakarta. Jadi aku orang Jakarta dong. Ah masa. Gitu. Ibu orang mana? Indonesia. Aku membiarkan mereka terus bertanya, menggali sampai saya pikir pasti ada keturunan Cinanya. Oh, mau nanyanya ke situ. Dan aku senang sih, maksudnya teman-temanku juga apalagi sekarang ya dengan istilah Cindo. Menurutku itu adalah sesuatu cara generasi yang saat ini merayakan identitasnya mereka, bahwa ya gue Cina, gue Indonesia. At the same time itu nggak harus saling bertentangan, nggak harus saling duluan menang-menangan dan sebagainya. Ya itu bagian dari kita. Kita kan nggak memisahkan identitas kita gitu. Dan itu cerita-cerita apa aja tuh yang kamu share dalam Fresh Graduate Boss? Ya aku cerita banyak tentang bahwa the biggest person who says you can't make it is yourself. Bahwa orang yang bilang lo nggak bakal diterima lah, lo lihat dong lo nggak punya lah cukup pengalaman, lo nggak bisa lah ini itu adalah yang terbesar dari kita. Aku bicara tentang gimana kita melihat tentang office politics sebagai anak muda, career ladder, bagaimana cara kita menampilkan diri kita, dealing sama orang-orang yang lebih tua dan sebagainya. Aku juga cerita tentang bagaimana kemudian kita planning ke masa depan dengan cara yang lebih sederhana ya gitu. Bagaimana cara kita bisa nabung tipis-tipis atau kemudian juga planning our career ahead dan sebagainya. Wow. Balik lagi santai-santai, receh-receh. Santai-santai tapi meaningful gitu loh. Apalagi sekarang-sekarang ini kan orang-orang pengen jadi lady boss whatever gitu kan ya. Be your own boss apalah segala macam, tapi kamu udah mulai itu justru 1 dekade lebih lalu gitu kan. Kayak di mana sekarang? Tapi kalau kamu gini, aku yang penasaran justru gini, ketika kamu mulai karir kamu kan udah bisa dibilang udah tinggi
gitu kan. Oke. Ya, di korporat. Nah, Iya. ya udah tinggi. Mhm. Terus udah gitu berarti kan kamu nggak pernah sempat merasakan climbing up the career ladder. Ya. Waduh, susah-susahnya nih gimana jadi bos gitu. Itu berarti kamu nggak melewati itu kan? Wawancara kecil, apa nyari-nyari beats kecil di Singapura pernah pada saat kuliah sekaligus kerja jadi jurnalis waktu itu Iya. buat writers kayak gitu ya, pernah juga. Cuman memang mungkin nggak selama yang dialami sama teman-temanku kali ya. Dan apa your takeaway by having that yang bisa dibilang kan cepet lah ya Mmm, gitu menaiki the career ladder-nya itu. iya, What was your takeaway yang bisa kamu bawa yang kamu lakukan sekarang ini? mmm, yang aku betul-betul ngerasa, ya merasa penting waktu itu adalah banyak orang yang kemudian climbing very fast di career ladders terus di atas bilang, eee gue tahu kok jadi bawaan ya this who I am dan sebagainya tanpa pernah, menyadari bahwa kehilangan kesempatan untuk pelan-pelan, meniti karir itu sebuah privilege juga. Nah itu yang ya aku betul-betul coba banget untuk pahami, betul-betul coba untuk pelajari bahwa meskipun aku dapat kesempatan yang lebih cepat dari yang lain, aku harus catching up di situ tuh, gitu. Nah ketika kemudian aku pertama kali mendirikan Java Fresh 10 tahun yang lalu waktu itu, aku akan dealing sama petani, sama supir truk dan sebagainya dan orang-orang yang sangat berbeda dari sisi latar belakang, dari sisi pendidikan sama aku sebenarnya waktu itu. Itu yang aku harus sadari benar bahwa memang aku punya kekurangan justru di situ, gitu. Justru malah itu sesuatu yang aku harus catching up. Aku harus lebih banyak lagi main sama mereka, aku harus lebih banyak lagi nongkrong sama mereka, lebih banyak lagi tinggal sama mereka. Dan mungkin justru malah aku dapat kesempatannya untuk meniti karir dari nol itu justru pada saat ketika aku malah, bikin usahaku sendiri. Karena ketika aku datang ke desa-desa itu mungkin aku sudah jadi country editor di tempat lain, tapi aku siapa di dunia buah-buahan dan di dunia pertanian dan di dunia ekspor trading. Aku punya pengalaman nol sama sekali. Eee, Orang-orang banyak yang tidak percaya, mau ngelamar magang aja nggak diterima gitu karena ya bawa apa gitu ke perusahaan. Tapi petani-petani inilah yang waktu dulu menerima aku, mengajarkan aku, mereka udah 20 tahun, 30 tahun seumur hidupnya itu bekerja dengan buah-buahan, bekerja dengan tanah, merekalah gurunya sebenarnya. Gitu dan Wow. itu yang aku sampai sekarang selalu ingat bahwa bagaimana mereka menerima aku ketika hari ini mereka bilang ke aku adalah, "Saya kira Mbak waktu itu datang, itu mahasiswa mau KKN." Saking segitu clueless-nya, segitu nggak ngerti apa-apanya gitu, tapi mereka tetap terima aku dan mereka tetap support. Wow, ini, Java Fresh perusahaan ekspor buah segar asli Indonesia Ya, ke 19 negara. mhm. Awalnya kamu gimana tuh bisa mendirikan? Pertamanya itu sebenarnya dari ngobrol ngalor ngidul. Ini kamu masih kerja di Sore-sore mana nih? waktu itu aku masih kerja di, waktu itu dia.com, itu Oke, satu startup, iya. untuk agregator. Nah, ngobrol ngalor ngidur sama teman masa kuliah. Waktu itu, dia pada saat itu dia lagi di-posting di Cina, dia lagi datang ke Jakarta, ngobrol-ngobrol, ngafe-ngafe, terus kita muncul dengan satu pertanyaan, kenapa ya orang Indonesia tuh apa-apa mindset-nya tuh impor terus? Kita seperti selalu punya bayangan bahwa apa yang datang dari luar negeri itu lebih baik daripada apa yang ada di negeri sendiri. Nah, karena waktu itu kita lagi di mall deket sama supermarket, kita ambil contohnya buah segar. Kalau Mbak Nini pernah lihat nih buah segar impor itu Ya, kan semuanya cakep-cakep banget ya. banget. Warnanya seragam, bentuknya seragam, gradasinya aja bisa Iya. seragam gitu dan biasanya packagingnya bagus, ada yang pakai tabung, ada yang pakai apa, dan selalu diletakkan di tempat yang dingin, harganya stabil. Tapi kalau kita bicara tentang manggis, salak, judulnya itu ujungnya curah. Manggis curah, salak curah gitu Apa sih biasanya. maksudnya curah? Biasanya itu digerobak, dicor begitu aja, ditaruh semuanya gitu aja, ada yang Oh. gede, ada yang kecil, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang penyok, ada yang busuk, ada yang apa, pokoknya semua di situ dan harganya selalu naik turun, gitu. Jadi banyak, lebih sering murahnya daripada lebih tingginya. Padahal ketika kita punya pengalaman tinggal di luar negeri, orang itu kan selalu suka sesuatu yang tidak ada di negara mereka sendiri dan menurut mereka itu, oh itu sesuatu yang eksotik, sesuatu yang dari timur jauh dan sebagainya. Jadi waktu itu pikirannya cuman kenapa kita nggak coba bawa sesuatu yang baik dari negeri kita, sesuatu yang berlimpah, ya kita ikutin standarnya, kita sortir, kita packing yang bagus, kita bersihkan, kita rapihkan, lalu dijual jadi produk premium di luar negeri.
Nah, Wow. well kalau kata orang, the more you know, the more you fear, karena kita nggak tahu apa-apa, kita nggak takut apa-apa gitu, kayak masuk akal ya gitu, oke fine. Waktu itu temenku Robert balik ke Cina untuk cari pasar dan sebagainya, aku di Jakarta waktu itu bilang, "Pokoknya buahnya apa, gue cari supply-nya." Gitu, terus kemudian ngajak satu teman SMA-ku, kita suka jalan-jalan bareng, marilah kita buat jalan-jalan kita, road trip kita menjadi berfaedah, seolah-olah kita mencari sebuah kesempatan bisnis, yuk sambil nyari buah, itulah that's how we starting off. Dan itu juga akhirnya ada buku Stalking Indonesia dari jalan-jalan ini? Dari jalan-jalan ada sebagian yang dari situ, cuman tentang pengalaman Java Fresh-nya sendiri belum aku bukukan. Wow, oke, dan itu tahun berapa kamu mulai nih Java Fresh? Java Fresh aku mulai, pertama kali ekspor itu 2014. 2014 Mhm. dan sampai sekarang udah berapa negara yang kamu cakup atau what's the ini KPI-nya sih? Udah ke 23 negara sejauh ini, pasar terbesar kita Eropa, terutama Eropa Barat, eee, 70% manggis kalau kita bicara tentang supply di Eropa datangnya dari negara yang namanya Indonesia, dari kita. Wow, jadi kamu jualan manggis ke orang Eropa nih? Ya. Wow. Manggis, salak, kelapa, jeruk purut, buah naga, mangga, kemitu, apalah semua jenis ada, kita punya sekitar 43, produk. Dan kita bisa memenuhin standarisasinya EU segala macamnya. Ternyata bisa tuh. Kita punya sertifikasinya juga, namanya Good Agricultural Practice, GAP, Global GAP, semacam ISO-nya kalau untuk buah-buahan. Dan yang bisa memenuhi, yang benar-benar menyentuh hatiku adalah bukan orang-orang kota, karena semua packing house-ku itu adanya di desa. Ini adalah sama 70% timku perempuan, cewek-cewek, mungkin pendidikannya nggak ada yang lebih dari SD, tapi mereka tuh yang bisa fulfill international standard. Gitu. Apakah menjadi sebuah perjalanan juga untuk bisa memenuhi standar itu dari 2014 hingga 2024 ini? Banget, pastinya, tentu saja, dan aku ngerasa aku tidak bisa melakukan itu sendiri. Yang bisa melakukan itu ya teman-teman petani yang tanahnya mungkin cuma 500 meter, 1000 meter, kita kerja sama microfarmers dan ibu-ibu, istrinya petani dan ibu-ibu yang ada di desa-desa yang bisa menuhin itu sih. Karena Wow, kita tahu apa tentang buah, kita nggak punya pengalaman apa-apa, mereka yang tahu. oke. Oke, ini aku jadi akhirnya paham kenapa kamu menjadi overqualified. Karena what you're going through itu hebat sekali sih, bener-bener. Thank you. Dan you know what, karena kamu nggak berhenti belajar juga. Jadi mungkin itu yang membuat kualifikasi kamu jadi tinggi banget gitu. Coba terus ya. Coba terus, kalau aku bilangnya Silakan coba kualifikasinya lagi. tinggi, tapi mungkin buat orang-orang tertentu, aku nggak bilang laki-laki juga ya, bisa jadi perempuan juga loh yang ngomong kalau Iya kita iya. tuh kadang-kadang overqualified. Iya 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 Karena iya. apa yang udah kamu laluin, bukan hanya dari tangga karir tapi the mentality, you know? Mmm. Mentality gue mau belajar, gue bisa memenuhi standar EU untuk buah-buah lokal, gue bisa kok bangun ini pemberdayaan perempuan di desa-desa, istri-istrinya petani bisa kok gue ini gitu. Itu kan sebuah perjalanan yang nggak semua orang bisa ngelakuin kan. And that's Iya. what make you very highly qualified Amin. as a person. I'm not saying a female, I'm saying a person gitu ya. Iya. Kemudian kamu mulai ngerasa kayak oke, I'm overqualified, itu momentumnya apa? Sebenarnya nggak pernah ngerasa overqualified sih sebenarnya. Siapa yang bilang kalau gitu? gitu? Ingat nggak yang Oke. pertama bilang? Yang pertama bilang itu adalah seorang temenku, dia di Australia, dia seorang master chef. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oke. Waktu itu ada satu momennya ceritanya dia lagi patah hati, dia sedih banget, terus dia curhat sama timnya dia gitu, "Aduh gimana dong, gue nggak mungkin lagi udah dapet cowok yang kayak gitu," gitu. Kayak gimana nggak mungkin, ya dia mutusin gue terus gue gimana gitu kan, kayak dia nggak akan balik sama gue dan sebagainya. Dan si anak buahnya itu hanya dengan muka polosnya, "Lah bos, dia mutusin lo keren," gitu. Dan itu benar-benar it hits her gitu, lalu kemudian dia selalu pakai tema itu gitu, "We are simply overqualified," dia bilang gitu. Dan ketika kemudian eventually dia menikah gitu, dia selalu bilang, "Ji, tolong, membership gue di overqualified level overcap itu di-reserve dulu ya." What do you mean Jangan reserve just dijual in case ke she's orang got lain. divorced? Itu that's the funny story of it gitu, kayak gitu. Jadi, ketika kita selalu sering denger ya kata-kata leftover gitu kalau, di masyarakat Cina sana,
ada pasar leftover gitu buat cewek-cewek yang belum nikah gitu terus dijodoh-jodohin dan sebagainya Oh ada gitu. ya istilahnya itu? Ada, memang ada istilahnya leftover girls gitu Oh my seperti itu yang god. memang di usia udah matang tuh belum dianggap matang dan dianggap dia belum nikah gitu. Ya. Jadi ketika aku ngumpulin cerita-ceritanya, ya temenku yang bilang bahwa no aku tadi mikirnya the leftover club gitu. Dia bilang no, we are not just leftover, we are overqualified. Oh, wow. Dan Nah kamu itu sih. taunya kamu masuk kategori itu gimana? Ah, ketika orang akan sudah mulai bicara ketika iya dia ini, oh pantes ya belum nikah. Atau oh kesibukan sih. Wah, Mbaknya tuh pasti kepinteran deh. Nah, ketika kemudian elemen-elemen yang dari dulu sebenarnya sebagai sebagai anak sekolah itu kita disuruh menjadi pintar, sukses, lalu kemudian punya karir yang baik, sibuk, selektif dan sebagainya. Kemudian ketika disematkan kepada perempuan yang di atas umur 30 belum nikah, itu kemudian menjadi sebuah kekurangan gitu. Nah, itu kayak ada nih pattern-nya. Tapi kamu pernah nggak sempat mau nikah? Ah, aku adalah orang yang selalu bilang never say never gitu ya. Jadi, apakah pernah punya pikiran setiap kali punya hubungan sama ya pacaran dan sebagainya, ya kalau nggak mau buat nikah ya buat apa, kayak gitu. Jadi aku, juga punya pemikiran yang seperti itu gitu. Tapi kalau belum ketemu jodohnya, ya sudah mau gimana kan? Gitu. Iya. At what point kamu udah ngerasa kayak udah nggak kepikiran lagi ketika orang nanya, "Ah, lo kepinteran, lo kebanyakan milih lo," gitu. "Ini pasti banyak nih, tapi lo nya aja nggak mau," gitu gitu. Itu tuh Ah, heeh, itu iya tuh iya iya kapan iya yang iya. kayak kayak kamu udah, "Ah, bodo amat," gitu? Bikin buku ini bareng sama Kakak Inaya Wahid. Jadi, waktu itu selalu jadi kelah keluh kita ceritanya, justru malah ketika aku nulis ini, ketika aku ngumpulin ceritanya teman-temanku dan berefleksi dari situ, aku menemukan bahwa, "Hey, ngapain sih ribet?" Gitu, seperti itu. Ya, nggak ada yang salah loh gitu, karena semua orang selalu pertanyaannya, "Terus apa yang salah?" Terus seolah-olah ada yang salah, ada yang nggak sempurna dengan perempuan-perempuan yang umur 30-an belum nikah. Entah itu karena pilihan, entah itu karena belum ketemu jodohnya, entah karena apa. Tapi ketika kemudian aku ngobrol sama temen-temenku, nggak salah banget sih, nggak banget sih gitu, nggak dan oke sih, nggak apa-apa sih, dan itu yang aku pikir salah satu yang paling menyenangkan ketika aku juga ngobrol sama sama teman-temanku. Iya, Jadi teman-teman yang belum nikah juga? teman-teman yang belum nikah. Jadi cara kita bikin buku ini adalah kita ngumpulin teman-teman kita yang, satu profile gitu, umurnya mungkin di atas 30, di atas 40, belum nikah, punya karir yang bagus, punya kesenangan yang bagus, hobi yang bagus dan orang-orang yang menyenangkan. Dan kita tanya satu pertanyaan sama mereka, apa sih hal tergila yang masyarakat, diri lo, atau keluarga lakukan untuk mengubah status itu? Dan muncullah semua cerita-cerita gila itu ya. Gue seorang postdoktoral dari luar negeri, sekolah yang gak pernah bayar, gue pernah diruat, dimandiin karena dikira ada yang salah sama gue. Sama orang pinter dari daerah desa sekunder di Indonesia gitu. Terus ada lagi yang, gue pernah loh diputusin sama tunangannya, mantan tunangannya Biden, gara-gara nggak bisa milih ikan. Ya dan cerita-cerita itulah yang kemudian kita kumpulin, kita jadiin satu dan biasanya kita kemudian tuker ceritanya. Jadi ibaratnya kayak misalnya aku akan cerita, apa sih hal tergila ini gitu, kayak lalu aku kasih contoh, kayak nih temen gue nih pernah ada yang diruat padahal dia seorang, postdoktoral. Nah, dari pengalaman itu ketika mereka cerita, mereka kaget karena pada saat, cerita-cerita itu disampaikan, mereka sudah sampai tahap mulai internalisasi apa yang orang-orang lain bilang. Jangan-jangan emang gue butuh diruat kali ya gitu, jangan-jangan emang ada yang salah ya sama gue, jangan-jangan emang ada hal yang harus gue perbaiki. Nah, jadi ketika mereka dengar cerita-cerita itu datang dari orang-orang lain, cewek-cewek lain yang juga sangat keren gitu, mereka bilang, "Ih nggak ada yang salah ya ternyata." "Enggak, temen lu nggak salah sih, gila aja, nggak mungkin lah, nggak harus, dia nggak harus melakukan ini." Nah, kalau orang yang ini tidak harus melakukan, kenapa kamu harus melakukan? Nah itu pengalaman yang refleksinya jadinya bareng-bareng. Itu kenapa kemudian ketika jadi buku, harapanku adalah supaya buku ini jadi teman jalannya teman-teman sih, gitu, bahwa we're okay.
And we're not Cukup. alone juga Oh gitu. enggak, Banyak yang kayak kita ternyata. Setuju banget. Nah itu juga kadang-kadang mungkin kita kurang banyak ngobrolin yang kayak gini kali ya gitu. Jadi ketika kita ngobrol ya kita bicarakan pencapaian gitu kan ya, hubungan entah apa positif atau negatif dan sebagainya. Tapi kita nggak cukup banyak bercerita tentang insecurity kita, tentang apa yang harus kita hadapi yang dalam proses pencarian the significant others yang unfortunate juga, yang kemudian justru malah jadi satu cerita yang bisa dirayakan bareng-bareng sih. Kamu ada nggak kayak apa ya, mungkin pengalaman buruk dari relationship yang buat kamu masih sampai sekarang masih single? Banyak. Bisa jadi satu episode panjang ya. Iya, banyak banget sih cerita-ceritanya juga ada dari aku juga Oh gitu. ini ada Kayak dari gitu. kamu juga? Banyak banget. Oh kamu karakternya mana? Joe, Jess, or? Nah kalau karakter itu sebenarnya kita gabung-gabungin. Jadi sekitar 16 cewek-cewek kita gabungin karakternya jadi 4. Ya apa yang paling kayak banget deh yang kamu pernah ini dan kamu apa ya menjadi bahan cerita? Diberikan sekolah sekolah yang bersifat feminin sebagai bisnis. Maksudnya nyalon? Ya semacam itu ya. Aha. Ya kayak gitu karena bisnisku kurang feminin. Ini waktu kamu lagi di mana tuh? Ini waktu aku di Java Fresh karena kan ekspor ya, trading dan sebagainya. Berarti baru lah ya? Lumayan baru ya. Oke. Ya tapi udah 10 tahun kan, Cek. Iya udah 10 tahun. Jangan Nggak sih, usah tahu mengira-ngira sih, Bo. siapa mantannya. Ya Allah pada tahu sih kayak. Oh wow, jadi kamu disuruh sekolah lagi untuk bisnisnya supaya lebih perempuan. dikasih bisnis yang sifatnya sangat feminin. Dikasih bisnis, disuruh nyalon gitu maksudnya. Disuruh dikasih salon untuk dirawat misalnya. Ini misalnya ya. Iya. Wow. By the way, bisnis salon bukan bisnis feminin juga loh. Enggak juga sih sebenarnya, susah sih gitu. Iya. Ya. Aku belum tentu bisa sih. Wow. Kalau aku yang Dan pernah tampilannya kayak aku. yang pernah gila kalau Mbak gimana? banget, aku diputusin pas lagi ngeliput Soeharto meninggal. Dan itu Oke. diputusinnya over SMS. Setelah udah bertahun-tahun gitu pacaran. Tapi aku setelah diputusin itu leganya minta ampun. Tapi kalau misalnya gak diputusin, aku mungkin gak akan jadi seperti sekarang ini. Right? Yeah. Come to think of it That's gitu true, kan. that's true. Iya, Iya kan? iya. Have you ever thought of kayak kalau aja kamu nikah dengan pacarmu di umur 20 tahunan itu gitu, atau pacarmu di umur 30 tahunan ini deh ya gitu. Kalau kamu iyain aja that relationship, do you think that you'll be the person who you are today? Nggak akan ada Java Fresh. Nggak akan ada satu yang kemudian dan aku yang kata-katanya dia sendiri adalah kemudian dia nikah sama orang lain gitu. Lalu kemudian dia bilang, Ji, kalau cuma nikah, membantu gue nikah. Itu tanpa ini ya, tanpa ada notions bahwa ada yang lebih baik atau enggak. Pembantu gue nikah, supir gue nikah. Tapi mungkin yang bisa ekspor Manggis sampai ke Rusia itu loh. Gitu. Dan ya buat aku itu satu hal yang very heartwarming sih gitu. At the end of the day, yes, I got it. Gitu. Tapi kamu pernah nggak kepikiran tentang, karena ini yang udah pasti menurut aku memang biological clock is there. Iya. Kamu pernah nggak kepikiran itu, dan apa yang kamu lakuin supaya supaya bisa tetap jalan karirnya dan tidak menghiraukan the biological clock yang ticking? I see. Biological clock ticking kan real ya gitu. Tetapi seberapa sih sebenarnya itu matters buat kita? Seberapa kita sebenarnya benar-benar pingin punya anak sendiri tanpa suami, atau seberapa kita mau membesarkan anak yang betul-betul lahirnya dari rahim kita sendiri. Kadang-kadang keinginan itu juga jangan-jangan, aku sangat berhati-hati sekali, jangan-jangan keinginan itu datangnya itu bukan dari diriku sendiri tapi dari orang-orang di sekitarku. Bahwa yang menyatakan bahwa perempuan itu ya kodratnya melahirkan dan membesarkan anak. Jangan-jangan dari situ gitu. Nah itu aku berhati-hati berefleksi tentang hal itu. Ada beberapa teman-temanku yang di usia 30-an mereka freezing eggs. Ini udah zaman yang berbeda dari zaman yang dulu. Teknologi beda, gizinya beda, makanan kita beda dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang juga sebenarnya bisa we can work around it, so kayak gitu. Tapi yang pasti kalau kata temanku adalah jangan sampai karena simply ngejar target yang itu lalu kemudian kita
menghilangkan elemen-elemen lain yang juga penting gitu, bahwa ya siapa bapaknya dan ya apakah orang ini akan kemudian bisa menciptakan rumah aman buat kita dan juga anak kita, itu jadi nomor 2 simply karena sesuatu yang sebenarnya secara teknologi bisa kita atasi. Benar. Gitu Ini sih. benar banget karena aku pernah naik pesawat waktu itu dan ini Aha, random banget. oke. Aku nggak tahu kalau kamu ya, kayaknya kamu tipe yang sama kayak aku, kita selalu berteman tiba-tiba dengan orang Ya. baru gitu. Di pesawat, aku duduk sebelah aku tuh ada ibu muda gitu, setahun lebih tua dari aku umurnya, terus bawa anak bayi gitu kan. Terus dia nanya sama aku, "Udah nikah belum?" segala macam. "Oh, belum." Aku bilang. Ini kayak sebelum pandemi lah ya. Terus dia bilang gini, "I'm a doctor." Dia obgyn. Oke. Sebenarnya dia obgyn. Dia bilang gini, "Don't worry, sekarang tuh teknologi udah jauh lebih modern, kita tuh perempuan punya opsi. Oke. Kapan kita mau punya anak? Iya. Salah satunya freezing your Iya. eggs and everything. Semuanya tuh udah ada Iya. optionnya. Tapi yang paling susah is to have kids with the right person. So you take your time." Dia bilang gitu. I'm like, that's true. Wow. Itu benar. Wow, thank you so much Mbak Dini udah cerita ini. Maksudnya I think it's very empowering buat. Iya kan? Dan yang ngomong dokter perempuan juga. Iya. Sekarang dia anaknya tiba-tiba udah 3 gitu gara-gara pandemi, tapi dia bilang gitu, udah it's fine. Karena yang paling susah adalah to build that home yang kayak kamu bilang itu. Iya. Right, and that's like the real deal for us as women juga. Yes. To build a stronger foundation for the family kan, and also for us. Agree. Gitu. Banget Kan. Wow. Terus kemudian ini aku senang banget kata terakhirnya di sini yang aku share juga deh ke teman-teman gitu. Getting out of a toxic relationship and prioritizing oneself is worth a celebration. Itu is a big win sebenarnya untuk kita yang kita tuh tidak pernah merayakan. Itu getting out of a toxic relationship. Taking a risk to leap from a comfort zone because it is what best for all is worth a celebration. Taking a risk to leap from a comfort zone, benar. Itu aku ngerasa dalam karir juga. Iya kan? Itu is worth a celebration. Finally found acceptance from dear one is worth a celebration. And willing to bet on love after failing for so many times is worth a celebration. As you are ladies, regardless in whichever state of relationship you are, worth a celebration always. Yay. Jadi what's your status of relationship now? Pacar mah ada-ada aja. Itu pacar apa situationship lah, I just don't understand anymore. Itu ya aku selalu bilang gini, never say never. Buku ini juga tidak pernah dibikin untuk kemudian we are feminist ya, lebih oke lebih cowok baik dan sebagainya. Enggak gitu kok gitu sebenarnya buku ini. Buat aku buku ini lebih ke arah bahwa ya kita harus bisa ketemu happy-nya kita, cukupnya kita. Dan punya pasangan atau nggak punya pasangan itu nggak mendefine cukupnya kita. Cukupnya kita ya cukup sekarang gitu, kita jadi siapapun juga di mata keluarga kita cukup kok gitu, di mata orang-orang yang matter sebenarnya kita cukup kok gitu, dan itu nggak penting lagi gitu buat apakah ada punya pacar atau enggak, punya suami atau enggak, punya anak atau enggak kayak gitu. Dan ya kalau buatku justru selama berefleksi ini juga ngebantu untuk mengetahui tentang apa sih yang disebut sebagai relasi sehat gitu. Kalau menurut gue, temen gue nih relasinya aduh toksik banget kayak gitu, tolong diputuskan segera gitu. Nah berarti kalau ada hubungan yang kayak gitu ya jangan dong gitu. Dan kalau jahat banget sih memperlakukan, bahkan bisa juga ceweknya gitu, jahat banget, tega banget sih lo sama cowok lo seperti itu, digantungin misalnya, ya berarti gue juga jangan dong kayak gitu. Justru malah jadi kesempatan untuk berefleksi tentang apa itu relasi yang sehat, menemukan spotting the green flags dan the red flags, dan mengambil kesimpulan bahwa kalau ada ya kenapa enggak, tapi kalau enggak ada ya udah ya nggak apa-apa juga. Itu sih.
Iya, dunia nggak akan stop berputar kok kalau kita tuh tiba-tiba tuh masih single gitu. Ya di umur Nah, 40 tuh dunia akan tentu. terus berputar, jadi tenang Oh, aja baik-baik gitu. saja sih. Baik saja. Orang tua gimana? Nah, orang tua selalu making the jokes ya gitu, usaha kek gitu, apa Iya. kek gitu, coba gimana nih kayaknya kurang usaha dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika kemudian ada satu masanya deket sama cowok terus dalam waktu singkat terus memutuskan kayaknya nikah kali ya sama orang ini gitu. Justru malah ibuku yang bilang waktu itu, "Hah, buru-buru amat?" Lah, nggak buru-buru kayaknya udah umur berapa gitu kayak gitu. Enggak, judulnya nggak buru-buru sih gitu. Iya, tapi kan itu nggak pernah jadi takaran kesuksesan di kita, gitu. Dan itu, oke, aku simpan itu, sisanya kalau misalnya dia ngeluh-ngeluh lagi, aku tetap pakai kata-kata yang ini. Emang aku ngerasa akhirnya orang tua tuh juga jauh lebih mengerti kita kok. Itu sih, itu Ya. yang kenapa di dalam buku ini juga jadi salah satu poinnya, dan itu cerita nyata juga dari temanku dan aku ngerasa apa yang kemudian aku angkat kata-kata dari ibunya, itu sesuatu yang mungkin nggak semua teman-teman kita punya privilege yang sama untuk denger langsung itu dari orang tua. Tapi at the end of the day ketika aku denger itu, aku merasa bahwa ternyata sebenarnya orang tua cuma pingin kita happy kok. Iya. It's just that Iya. simple. As long kita nggak jadi pembunuh, Ya, nggak ya happy-nya koruptor. jangan karena Iya korupsi kan? ya. Iya kan? Ya, kita justru kan Iya. ngasih faedah buat orang banyak, and then why are you Betul. nggak happy about us, right? Gitu, nggak Iya. ada alasan untuk tidak proud gitu sama kita. Iya Banget, kan? banget. Aku mau coba satu, ini ada permainan tentang kita. Oh, oke. Jadi kita pilih dari closingnya. Oh, Jadi kamu pilih di sini untuk pertanyaan terakhir Oke. is up to the card, oke? Nanti kalau ada kata permainan itu kita ganti ngobrol-ngobrol ini. Oke. Ya, oke, silakan. Oke. Silakan. Apakah permainan ini mengubah pandanganmu tentang seseorang? Mengubah pandangan tentang seseorang, kadang kalau kita kayak aku baru ketemu Mbak Nani hari ini kan, itu jadi kita selalu punya pandangan terhadap orang yang kita belum pernah ketemu kayak ya we only lihat sisi kerennya gitu, sisi kuatnya gitu. Tapi ketika aku ngobrol sama Mbak Andini, hey ternyata ada sisi-sisi yang kita alamin juga ya sehari-hari itu yang Ternyata manusia juga gitu ternyata ya. manusia juga ya. dan itu yang mungkin aku juga temukan ketika ngobrol sama temen-temenku yang cewek-cewek kuat gagah perkasa ini juga punya sisi ragunya juga kok, punya sisi kelepek-kelepeknya juga kok kalau diperlakukan tertentu seperti itu. Aku pikir hari ini aku jadi kayak punya teman baru. Thank you so much. Thank you so much for having me. Dan aku perspektif aku tentang kamu, knowing kita udah pernah ngobrol sebelumnya, sebelum ketemu ini dan baca buku kamu gitu. I know that you are someone special yang deserve to be with someone also extra special. Karena kalau misalnya kamu kayak gitu deh, kayak kamu kirim buah aja ke Rusia, kamu kan nggak mau kan kirim buahnya yang jelek. You wanna have the best quality of fruits yang kamu kirim ke sana. And I think you're the best quality of a mangosteen, of sawo, of anything yang deserve satu keranjang yang benar-benar solid, and kokoh, and appreciate the nutrition, the beauty, and also all the apa ya, manfaatnya kali ya dari seluruh itu, because you are one inilah satu keranjang buah yang very colorful, Kualitas super. So thank you so much for sharing. Thank you so much. Thank you so Mbak Nini. much. Thank you so much ya. Orang itu merasa makan sehat itu makan yang bersih. Aku udah makan bersih kok, aku selalu bawa dari rumah. Padahal bukan itu kategori makan yang bernutrisi. Jadi kan mau gak mau jadi belajar nutrisi, banyak kenal dokter, banyak kenal registered dietitian. Dan dari situ aku melihat bahwa wow, dan ini kita gak diajarin dari SD. Mendingan belajar ini gak sih dari PLKJ atau Penjaskes. Sorry guru-guru Penjaskes dan PLKJ.